Kalau kamu suka ngerasain emosi yang dalam, bahkan peka banget sama perasaan sendiri atau orang-orang di sekitar kamu, berarti kamu punya kepribadian ini nih. Hai, aku Mel. Kita bakal eksplorasi tentang kepribadian sentimental. Nah, apa sih tanda-tandanya ketika orang mempunyai kepribadian sentimental ini? Kita akan cari tahu dan apakah kamu orang yang sentimental atau orang-orang sekitar kamu yang sentimental sehingga kamu nantinya bisa menghargai dia dan bagaimana cara menghadapi orang seperti itu. Let's move. Mari kita bahas yang pertama. Kalau kamu punya tanda ini, berarti ini sudah menempatkan puzzle kepribadian kamu, yaitu kamu memiliki empati yang besar banget. Nget. Pokoknya besar banget, punya empati itu besar banget. Jadi, kamu yang punya kepribadian sentimental ini, kamu tuh peka banget sama perasaan sendiri atau perasaan orang lain di sekitar kamu. Kamu tuh gampang merasakan dan memahami perasaan mereka secara dalam. Kamu juga sering banget nih nyambung emosi dengan orang lain sehingga kamu tuh punya hubungan yang baik dan mendalam. Sampai-sampai kamu tuh kalau ngelihat orang lain udah kayak baca buku, gampang banget ditebaknya. Next nih, ini yang menarik. Orang sentimental itu kayak spesialis dalam meresapi emosi seseorang. Dari emosi yang sedih sampai ke senang. Dia bisa ngerasain perasaan itu dengan intens. Saking punya kedalaman emosi dengan orang sekitar kamu atau lingkungan kamu tuh jadi gampang terbawa suasana. Entah dari sedih, senang, galau, takut, malu, atau perasaan orang-orang di sekitar kamu jadi langsung bisa ngerasain emosi-emosi dari orang lain dan kamu jadi cepat terbawa suasana jadinya. Ketika orang kayak misalnya lagi seneng, kamu juga ikutan seneng. Orang lagi sedih, ikutan sedih. Lagi takut, ikut takut. Orang lagi galau, ikutan galau. Terbawa suasana tuh cepet banget perasaan kamu. Jadi ikutin alur di orang-orang sekitar kamu juga. Kamu tuh cepet banget kayak sedih banget sih jadi dia, atau wah, hebat banget sih, seneng banget deh ketemu sama dia. Kayak cepet banget jadi ngerubah moodnya. Nah ini, orang yang punya kepribadian sentimental biasanya ingin memiliki hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Jadi kamu tuh nggak suka cuman kayak jadi teman biasa, maunya jadi orang yang spesial. Karena secara nggak sadar, kamu tuh ingin memiliki hubungan yang lebih. Kayak misalnya, dari temen mau jadi sahabat, yang tadinya cowok cuma jadi PDKT mau jadi hubungan yang lebih romantis, atau dari keluarga kamu kamu pengen sesuatu yang lebih bermakna dan mendalam dan intens karena kamu ingin membagi perasaan kamu atau kamu juga mau orang lain membagi perasaannya ke kamu. Kayak misalnya dia lagi sedih, sampaikan lagi sedihnya kenapa gitu. Kamu jadi terbawa suasana, kamu juga jadi gampang namanya kasih pengalaman atau harapan-harapan kamu tuh ke mereka gitu. Jadi kayak mau ada ikatan yang lebih dan dalam. Jadi nggak cuman kayak udah temu sapa hilang gitu, temu sapa hilang gitu, tapi kamu mau punya hubungan yang lebih berarti dan bermakna, lebih ke dalam dan punya hubungan yang benar-benar kamu tuh bisa benar-benar ngelepasin perasaan kamu ke dia. Jadi kamu tuh orangnya pengen punya ikatan yang lebih dalam suatu hubungan sehingga kamu nggak mau punya hubungan yang dangkal, yang cuman ketemu udah selesai besok hilang gitu. Enggak, dia nggak mau. Kamu yang punya kepribadian sentimental ini biasanya ingin memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa atau dari sekedar keluarga atau bagaimanapun. Kamu mau lebih dari itu, tapi yang berarti bukan yang kayak lebih harus punya pasangan, harus punya ini gitu, enggak. Tapi kamu mau lebih, udah terbawa suasana, atau kamu juga jadi enak untuk ngobrolnya. Kayak kamu tuh ada seseorang yang kamu tuh melepas mungkin kerinduan, kamu mau ceritain pengalaman atau bahkan keseharian kamu. Next, ini nih, ini lucu banget. Mungkin ada di beberapa teman kalian atau bahkan kamu sendiri. Kamu tuh suka banget nyimpen kenangan bahkan ke barang-barang. Ini pasti nggak pernah terlewatkan dengan orang yang punya kepribadian sentimental. Kamu ini yang punya kepribadian sentimental biasanya seneng banget untuk nyimpen-nyimpen kenangan. Entah itu kenangan baik sampai ke buruk juga disimpen. Kayak misalnya, udah itu punya histori tersendiri. Kamu mikirnya setiap kenangan atau setiap barang itu memiliki emosional yang berbeda-beda sehingga kamu menghargai momen-momen seperti itu. Kayak misalnya kamu pernah dikasih gantungan kunci atau topi, pakaian, sepatu, tas, atau foto, video kamu simpen. Tapi bahayanya adalah kamu tetap simpen
foto mantan lagi, waduh, itu bahaya banget. Oke, mendingan dihapus aja gak sih? Jangan terlalu simpen lah. Simpen yang bermakna-makna aja. Kalau kamu udah ada yang baru, kenapa masih harus simpen yang lama? Jangan bilang itu cuma buat kenangan, ya. Itu salah. Kalau kamu nyimpen sesuatu barang, kayak misalnya kamu lagi di tempat ulang tahun teman kamu, tiba-tiba teman kamu kasih sesuatu yang berharga baru disimpan gitu kan. Bukan sesuatu yang kayak ya udahlah, foto mantan simpan aja satu nggak apa-apa kali. Dan yang terakhir, puzzle yang terakhir. Ketika tadi ya puzzle-puzzle sudah terbentuk dari yang pertama sampai yang sekarang yang terakhir, puzzle yang terakhir. Ini kita nemuin paradoks yang menarik. Kamu, orang yang sentimental ini, bukan suka sih, kayak gampang banget maafin orang lain. Kamu gampang maafkan orang lain, tapi ada tapinya. Kamu nggak gampang untuk melupakannya. Kamu nggak gampang untuk melupakannya. Oke lah, dari mulut kamu, iya aku maafin. Udah tenang aja, nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa gitu. Tapi kamu nggak pernah lupain rasa sakit itu, rasa-rasa itu tuh nggak gampang dilupain sama kamu. Oke lah, kamu gampang banget memaafkan orang lain, tapi bisa nggak untuk dilupain secara perlahan? Mungkin rasa sakit itu emang masih ada, tapi cobalah untuk singkirkan dulu, karena orang yang sentimental ini gampang memaafkan, tapi tidak gampang untuk melupakan. Ini bisa berpengaruh negatif buat kamu, karena kamu jadi apa? Jadi susah move on. Entah itu ke pasangan, atau keluarga, atau teman-teman kantor, atau lingkungan sekitar kamu jadi nggak gampang move on. Karena ya itu, kamu punya hati yang besar, sehingga masih ada aja gitu ruang di hati kamu untuk menyimpan hal-hal itu yang seharusnya kamu buang saja sih. Walaupun nggak buang 100%, tapi minimal 45% ya dibuang saja. Oke, karena kamu jadi nggak gampang move on, dan pikiran kamu jadi sulit untuk berpikir yang lain lagi, yang lebih penting lagi. Nah, gimana? Dari puzzle-puzzle yang tadi aku sebutkan, tanda-tanda orang yang memiliki kepribadian sentimental, apakah kamu berada di tanda-tanda seperti itu? Atau kamu sekarang memiliki teman, sahabat, atau pasangan, bahkan keluarga yang memiliki tanda-tanda seperti ini? Dan kamu harus tahu, ketika kamu punya kepribadian sentimental, atau orang-orang di sekitar kamu yang memiliki kepribadian sentimental ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kamu tuh termasuk orang yang ikut bahagia ketika teman kamu atau siapapun itu mencapai keberhasilannya. Kamu jadi ikut seneng gitu kan. Jadi orang ngeliat pun kayak, kok dia bisa seseneng itu ya, padahal aku yang berhasil gitu. Mungkin itu ada ikatan-ikatan yang nantinya akan membuat bermakna juga. Dan kamu juga memiliki empati yang tinggi banget, karena nggak semua orang punya rasa empati yang tinggi. Kekurangannya adalah kamu juga punya emosional yang benar-benar terbawa arus. Jadi kamu nggak cukup untuk berpikir jernih, karena ya pikiran-pikiran kamu tetap pada emosi. Kamu juga nggak gampang move on atau melupakan masa lalu. Nah, sekarang kalau misalnya kamu bukan punya kepribadian sentimental ini, tapi ketika teman-teman kamu atau orang sekitar kamu punya kepribadian seperti ini, bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana kamu melakukannya? Tenang aja, chill out dulu guys. Aku punya beberapa tips. Dengarkan dengan empati di saat mereka sedang curhat, sedang berbagi pengalaman, atau berbagi rasa-rasa yang kamu tuh jadi terbawa emosi. Dengarkan dengan baik. Oke, dengarkan dengan baik, karena orang yang sentimental ini adalah yaitu gampang terbawa arus. Kalau misalnya dia lagi curhat, lagi excited, kamu biasa aja, dia juga jadi down. Tapi kalau misalnya dia lagi curhat, tapi kamu lagi seneng gitu kan, kayak mendengarkannya dengan empati, dengan fokus, wah itu dia seneng banget. Jadi kamu harus punya empati juga untuk mendengarkan apa yang dia sedang bahas, entah itu mungkin dari pengalamannya atau cerita-cerita hari-hari aja. Jaga komunikasi terbuka dengan mereka dan tunjukkan bahwa kamu siap mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Hargai perasaannya dan jangan meremehkan atau mengabaikan perasaan yang mereka ekspresikan. Berikan dukungan emosional dengan menjadi pendengar yang mendukung dan memberikan kata-kata penguat saat mereka membutuhkannya. Nah, bagaimana? Seru gak sih kita belajar yang namanya kepribadian sentimental? Orang-orang yang memiliki emosional yang sensitif banget. Wah, makanya hati-hati banget nih kalau punya temen atau bahkan pasangan nih yang mempunyai tanda-tanda kepribadian sentimental. Dan bagaimana cara menghadapinya yang tadi aku sebutkan, kamu juga harus terbawa emosional dengan dia, terbawa dengan suasana dia. Ya, dengarkan dengan empati, dengarkan dengan baik, karena dia gampang memaafkan, sulit untuk melupakan. Jadi hati-hati banget nih kalau melakukan kesalahan sama orang yang punya kepribadian sentimental. Oke, mulut dia gampang lah, oke aku maafin.
tapi dia nggak pernah lupain. Makanya hati-hati nih kalau punya kesalahan sama orang sentimental. Bisa dibahas atau diingat sampai bertahun-tahun selama hidupnya. Wah. Oke, cukup ini aja. Terima kasih setelah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and bye-bye.